Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayyuhat thalib wat thalibat, kepada seluruh santri putra maupun putri peserta kajian kitab Fathul Mu'in. Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian tentang perincian bentuk-bentuk najis. Namun sebelum kita memulai kajian kitab ini, terlebih dahulu kita memberikan hadiah Fatihah kepada pengarangnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadikan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Liridho illah wali syafaati rasulillah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab asy-syekh al-alim al-allamah Zainuddin Ibni Abdul Aziz al-Malibari nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fid daruni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala jam'un wa kaza matulqihi al-fayranu minar rausi fi hayatil akhliyati. Qala telah berkata jam'un oleh segolongan ulama. Qala telah berkata jam'un oleh segolongan ulama. Wakaza. Wakaza dan itu sebagaimana yukfa atau dimaafkan. Wakaza dan itu sebagaimana yukfa ma adapun kotoran. Ma adapun kotoran tulqi yang menjatuhkan. Tulqi yang menjatuhkan hi kepada ma. Hi kepada ma al-fayronu. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in al-fayronu. Tadi redaksi kitab yang lain ada mengatakan al-fakronu. Maknanya tikus. Tikus-tikus jamak. Al-fayronu oleh beberapa tikus minar rausi yaitu kotoran. Minnya min lil bayaniyah kepada matulki, karena ma isi mubham maka dikasih penjelasan minar rausi yaitu kotoran fi hiyadil akhliyati. Fi khiyadil ahliyati di dalam. Fi khiyadil akhliyati di dalam WC. Atau bahasa lainnya jamban. Fi khiyadil akhliyati di dalam WC idza amma. Idza amma apabila telah menyeluruh. Idza amma apabila telah menyeluruh. Al-ibtila'u oleh cobaan. Al-ibtila'u oleh cobaan atau ujian. Bihi dengan ma. Jadi termasuk najis-najis yang dianggap termakfu atau dimaafkan, yang harusnya najis tetapi dimaafkan, adalah kotoran tikus yang berjatuhan di tempat WC.
Kalau memang hal itu sulit untuk dihindari, dikatakan kalau bahasa fikihnya amrun balwa, sesuatu yang memang sulit untuk dihilangkan, sudah dibersihkan, ada lagi, sudah bisa ada lagi, ya, itu termasuk termakfu. Wa yu'ayyiduhu, wa yu'ayyidu, dan telah menguatkan hu kepada maqalahu jam'un, wa yu'ayyidu, dan telah menguatkan hu terhadap maqalahu jam'un. Bahsul Fazari, Bahsul Fazari oleh pembahasannya Imam Al-Fazari. Bahsul Fazari oleh pembahasannya Imam Al-Fazari. Wasyartu dzalika, dan adapun syaratnya itulah. Wasyartu dzalika, dan adapun syaratnya itulah mayufa min sya'rin ila akhirih. Wasyartu dzalika, dan adapun syaratnya itulah mayufa min sya'rin ila akhirih. Syarat daripada hal-hal najis-najis yang memang tadi dimakfu atau dimaafkan, kulluhu, yaitu semuanya hadza atau seluruh hadza, idza kana, itu apabila adanya zalik, idza kana, itu apabila adanya zalik, fil ma'i, itu di dalam air, fil ma'i, itu di dalam air. Allah yughayyira, Allah yughayyira, itu hendaknya tidak merubah oleh zalik. Allah yughayyira, itu hendaknya tidak merubah, maksudnya merubah sifat-sifatnya air. Allah yughayyira, itu tidak merubah oleh zalik terhadap ma'un intaha. Intaha, telah selesai oleh maqalahu jam'un. Dari pembahasan yang sudah lewat, di atas sudah dijelaskan, ada rambut sedikitnya hewan yang terpisah dianggap makfu. Yang kecil-kecil itu dianggap makfu. Kalau memang hal tersebut, jadi najis yang kecil-kecil itu yang dianggap makfu itu, ya kalau memang najis tersebut berada di air dan air tersebut, ya, air tersebut tidak sampai berubah sifatnya. Jadi kalau ada air, kemudian kejatuhan dari sekian bentuk-bentuk najis yang sudah disebutkan, yang kecil-kecil itu di atas atau kemarin, dan ternyata airnya tidak taghayyur, tidak mengalami perubahan. Nah, maka najis yang seperti itulah yang kemudian dianggap makfu. Kemudian dalam syarah I'anatul Thalibin dikatakan bagaimana kalau nempelnya bukan di air, ya, dengan catatan najis tersebut tidak sampai mencair, maka dihukumi makfu atau dimaafkan walaupun hakikatnya benda tersebut adalah najis. Wazabadu, dan adapun keringat atau susu musang kasturi. Jadi azabad dimaknai keringat atau susunya musang, hewan musang kasturi, atau hirun, itu suci hukumnya. Tohirun, itu suci hukumnya. Wa yu'fa, dan dimaafkan. Wa yu'fa, dan dimaafkan an qalili sya'rihi, terhadap sedikit rambutnya. Az-zabad an qalili sya'rihi, terhadap sedikit rambutnya. Az-zabad kasalasi, seperti 3 helai. Kasalasi, seperti 3 helai. Wakaza, sebagaimana yu'fa. Jadi ternyata susu atau keringatnya hewan musang kasturi, termasuk 3 helai rambutnya itu hukumnya suci. Ya, ketika terlepas dari hewan tersebut adalah yu'fa, dimaafkan. Kaza, sebagaimana yu'fa atlaquhu, atlaku memutlakan oleh fuqaha. Atlaku telah memutlakan oleh fuqaha hu, terhadap za. Hu, terhadap za.
Walam yubayyinu, dan tidak menjelaskan oleh mereka fuqaha. Walam yubayyinu, dan tidak menjelaskan oleh mereka fuqaha. Annal murada, bahwa sesungguhnya sesuatu yang dikehendaki. Annal murada, bahwa sesungguhnya sesuatu yang dikehendaki. Al-qalilu, itu rambut yang sedikit. Al-qalilu, itu rambut yang sedikit. Jadi ulama memutlakkan bahwa yang dimaksud rambutnya musang itu dimaafkan andaikan itu sedikit. Fil ma'khudhi, di dalam zabat yang diambil. Fil ma'khudhi, di dalam zabat yang diambil. Lil isti'mali, karena hendak digunakan. Lil isti'mali, karena hendak digunakan. Au fil ina'i, atau di dalam wadah. Au fil ina'i, atau di dalam wadah al-ma'khudi, yang diambil. Al-ma'khudi, yang diambil oleh zabat. Al-ma'khudi, yang diambil oleh zabat minhu, dari ina. Qala, telah berkata Syekhuna. Qala, telah berkata Syekhuna, oleh guru kita. Walladzi, dan adapun pendapat. Walladzi, dan adapun pendapat yutajahu. Yutajahu, yang diwajahkan. Yutajahu, yang diwajahkan. Dalam arti kata diunggulkan. Kalau diwajahkan kok kurang matching. Yutajahu, yang diunggulkan terhadap alladzi. Al-awwalu, itu pendapat yang pertama. Al-awwalu, itu pendapat yang pertama. Ingkana. Ingkana, apabila adanya zabat, susu atau keringatnya musang kasturi. Ingkana, apabila adanya az-zabat. Jamidan, itu keras. Jamidan, itu keras. Li'annal ibrota. Li'annal ibrota, karena sesungguhnya yang dipandang atau yang dianggap. Li'annal ibrota, karena sesungguhnya yang dipandang atau yang dianggap. Fihi, di dalam jamid. Fihi, di dalam jamid. Bimahallin najasati, itu dengan tempatnya najis. Bimahallin najasati, itu dengan tempatnya najis. Faqad, begitu saja. Faqad, begitu saja. Jadi, qala Syekhuna walladzi yutajau al-awwalu, guru kita mengatakan bahwa yang lebih unggul adalah permasalahan yang awal, yakni jika susu atau keringat tersebut telah padat, sebab yang dipertimbangkan adalah tempat yang terkena najisnya saja. Jadi kalau memang, ini menurut Syekhuna, kalau memang susu atau keringatnya musang tersebut itu memang padat, ya, itu yang dianggap ma'fu atau yang dianggap dimaafkan. Fa'in kasurat, maka apabila banyak oleh dia an-najasah. Fa'in kasurat, maka apabila banyak oleh dia najasah. Di mahallin, pada tempat wahidin yang satu. Bagaimana kalau susu atau keringat yang padat itu banyak, tapi dalam satu tempat? Lam yu'fa. Lam yu'fa, maka tidak dimaafkan. Lam yu'fa, maka tidak dimaafkan. Anhu, terhadap mahal. Jadi kalau menurut Syekhuna, yang diunggulkan adalah pendapat yang pertama, bahwa kalau memang ya az-zabat atau susu atau keringatnya musang itu walaupun padat atau kental tetapi banyak berada dalam satu tempat, maka tempat tersebut tidaklah ma'fu, tidak dimaafkan. Tapi wa illa dan apabila in kasurat, berarti wa illam yaksur, kalau memang tidak banyak, wa illa,
dan apabila tidak banyak begitu, ufiya maka dimaafkan. Ufiya maka dimaafkan anhu terhadap mahal. Jadi kalau memang dalam satu tempat itu susu atau keringatnya musang, walaupun sudah padat ternyata sedikit, enggak banyak, maka makfu kata Syekhuna. Bi khilafil ma'i'i. Bi khilafil ma'i'i berbeda dengan. Bi khilafil ma'i'i berbeda dengan sesuatu yang mencair. Fa inna jami'ahu maka sesungguhnya seluruhnya al-ma'i'i. Fa inna jami'ahu maka sesungguhnya seluruh al-ma'i'i. Kasyai'i itu seperti sesuatu. Kasyai'i itu seperti sesuatu. Al-wahidi. Al-wahidi yang satu. Bagaimana? Kalau memang bendanya itu memang mencair, ya, susu atau keringatnya musang tersebut. Fa'in kola maka apabila sedikit. Fa'in kola maka apabila sedikit asya'ru oleh rambut. Asya'ru oleh rambut fihi di dalam ma'i'un. Fihi di dalam ma'i'un ufiya. Ufiya maka dimaafkan. Ufiya maka dimaafkan anhu terhadap ma'i'un. Anhu terhadap ma'i'un. Wa illa dan apabila tidak sedikit. Wa illa dan apabila tidak sedikit. Fala maka tidak yukfa atau tidak dimakfu oleh dia ma'i'un. Ya, jadi kalau benda yang mencair tersebut, ya, dari yang najis ternyata jumlahnya lebih banyak, ya, menempat dalam satu tempat atau berada pada satu tempat, ya, kalau memang banyak itu dimakfu, kalau memang sedikit, kalau memang banyak itu tidak dimakfu, kalau memang sedikit itu dimakfu atau dimaafkan. Wala nazro dan tidak ada pembahasan atau pertimbangan sama sekali lil ma'khudzi bagi zabat yang diambil. Lil ma'khudzi bagi zabat yang diambil khina izin ketika berbentuk ma'iun. Khina izin ketika berbentuk ma'iun. Dalam arti kata sama saja kalau memang najis-najis lain yang berbentuk cairan, ya, bukan hanya susu atau keringatnya musang saja, kalau memang mencair, ya, maka tidak ada pembahasan sekali dalam perbedaannya, itu sama. Kalau memang jumlahnya banyak, ya, maka tidak dimaafkan. Kalau memang sedikit, ya, itu bisa dimaafkan. Wanakola dan telah mengutip. Wanakola dan telah mengutip al-muhibbu atau bariyu oleh al-imam al-muhibbu atau bari. Beliau telah mengutip dari siapa? An Ibni Sobagi, dari Imam Ibnu Sobag. Wa'tamada dan berpedoman. Wa'tamada dan berpedoman oleh dia al-muhib atau bari. Wa'tamada dan berpedoman oleh dia al-muhib atau bari hu kepada manakolahu. Yu'fa atau annahu bahwasanya keadaan. Yu'fa itu dimaafkan. Yu'fa itu dimaafkan anjarotil ba'iri terhadap mamahan 2 kalinya onta. Wanahwihi dan sejenisnya al-ba'ir. Falayan jusu maka tidaklah najis. Falayan jusu maka tidaklah najis ma oleh cairan syariba yang minum. Syariba yang minum oleh dia al-ba'ir. Syariba yang minum oleh dia al-ba'ir minhu dari ma. Jadi termasuk sesuatu yang dimaafkan tidak dianggap hukumnya najis adalah bekas-bekas, ya, makanan onta, mamahan yang
berapa kali ya oleh hewan onta itu tidak najis, termasuk minuman atau sesuatu atau air yang telah diminum oleh onta ketika sudah masuk mulutnya kemudian menetes ya, itu hukumnya yufa, dimaafkan. Wa ulhiqo dan disamakan. Wa ulhiqo dan disamakan bihi dengan persoalan jarrotul ba'ir. Bihi dengan persoalan al-ba'ir atau jarrotul ba'ir, famuma oleh mulutnya hewan. Famuma oleh mulutnya hewan. Yajtaru yang memamah. Yajtaru yang memamah oleh dia mak. Nah, tadi mak langsung saya maknani hewan karena di belakang ada min bayaniyah yang mengarah ke situ. Min waladil bakoroti, yaitu anaknya sapi. Wadokni dan hewan biri-biri, ya domba biri-biri. Domba biri-biri izal takoma apabila menyesap. Idal takoma apabila menyesap oleh dia walad, akhlafa ummihi terhadap putingnya, terhadap puting induknya dia walad. Akhlafa ummihi terhadap puting induknya dia walad. Ya. Jadi hukum yang sama dalam arti kata dimaafkan adalah mulut daripada hewan sapi. Nah, di sini sapi, cuman anaknya ya, anak sapi atau pedet yang menyusu terhadap induknya, dan termasuk domba yang kecil itu ketika menyusu ya. Maka cairan-cairan yang berada pada mulutnya domba tersebut atau hewan tersebut ya, itu hukumnya bukan najis, tapi termakfu. Walaupun mungkin bentuknya kayak air liur, tetapi karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, ya namanya domba kecil atau mungkin anak sapi, sudah selazimnya dia itu menyusu kepada induknya. Maka cairan yang berada pada mulut daripada hewan tersebut, ya hukumnya makfu, ya hukumnya suci. Kemudian selanjutnya Wakola dan telah berkata Ibnu Solahi oleh Imam Ibnu Solah, yu'fa dimaafkan amma dari sesuatu ittasola yang bertemu bihi dengan ma syai'un oleh sesuatu min afwahi sibyani, yaitu mulutnya anak kecil. Imam Ibnu Solah mengatakan termasuk sesuatu yang dimakfu atau yang dimaafkan atau dianggap tidak najis adalah sesuatu yang disentuh oleh mulutnya anak kecil. Jadi anak kecil itu kan kadang-kadang mulutnya diragukan. Mungkin ada air liurnya atau yang lain, bisa juga najis. Bahkan di sini dilanjutkan ma'atahakkuki najasatiha, beserta nyatanya najisnya afwahi sibyan. Ma'atahakkuki najasatiha, beserta nyatanya najisnya afwahi sibyan. Walaupun nyata, walaupun jelas mulutnya anak kecil itu terdapat najis, mungkin air liur atau mungkin yang lain, ya ketika menyentuh pakaian kita, menyentuh suatu benda, ya itu makfu hukumnya, ya dimaafkan. Karena memang anak kecil itu kan belum bisa untuk membersihkan najis-najisnya, ya dia belum mampu, tidak ada kemampuan seperti itu. Makanya agama atau fuqaha itu menganggap makfu, dimaafkan, ya. Wa alhaqo dan mengilhakkan atau menyamakan wairuhu oleh selainnya Ibnu Solah, wairuhu oleh selainnya Ibnu Solah bihim
bihim dengan mereka sibyan, bihim dengan mereka sibyan, afwahal majanina, terhadap mulut-mulutnya orang gila. Afwahal majanina, terhadap mulut-mulutnya orang gila. Wajazama, dan telah mantap. Wajazama, dan telah mantap bihi dengan ilhaq. Wajazama, dan telah mantap bihi dengan ilhaq Az-Zarkashiyu, oleh Imam Zarkashi. Dan selain Imam Ibnu Shalah itu mengilhakkan, ya, atau menyamakan hukum bahwasanya mulutnya anak kecil yang terkena najis pun dihukumi makfu ketika menyentuh, ya. Kita menyentuh mulutnya anak kecil yang ada najisnya, ya. Karena anak kecil belum mampu untuk membersihkannya. Namanya anak kecil belum nalar. Jadi walaupun ada air liur atau yang lain, ya, itu nggak ngerti, nggak mampu, nggak seperti orang dewasa bisa untuk mensucikannya. Termasuk mulutnya orang gila. Mulutnya orang gila yang berlumuran najis, ya, berlumuran najis. Kalau umpama kita menyentuh kepada mulutnya, maka kulit kita yang tersentuh, ya, hukumnya itu termakfu, dimaafkan, nggak najis. Itu diilhakkan oleh selain Imam Ibnu Shalah, ya, dan keterangan ini telah dimantapkan juga oleh Imam Az-Zarkashi. Hadirin para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kitab Fathul Mu'in, masih membahas tentang bentuk-bentuk cairan yang najis. Ada najis yang dimakfu, yang dimaafkan, dan ada juga najis yang tidak dimaafkan, tergantung kondisi daripada najis tersebut dalam suatu tempat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadikan ilmu kita yang bermanfaat sebagai wasilah agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah, apalagi sholat, memerlukan badan yang suci, bukan hanya bersih tetapi harus suci. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan saya akhiri dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.